Karena kalau kita tidak diberi petunjuk oleh Allah, maka kita tidak akan bisa mendapatkan jalan untuk mendapatkan kebaikan, terutama petunjuk berkaitan dengan masalah akidah. Mungkin ketika di dunia kita baru bisa mengucapkan alhamdulillah saat mendapatkan nikmat berupa materi. Saat kita mendapatkan nikmat berupa uang, kita mendapatkan nikmat berupa harta, kita mengucapkan alhamdulillah. Dan penduduk surga mengingat nikmat yang paling penting bagi mereka. Mereka mengingat nikmat yang paling penting bagi mereka adalah saat mereka diberi oleh Allah petunjuk untuk bisa mendapatkan surga. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada materi tentang overthinking berkaitan dengan masalah rizki, terlebih dahulu Bapak Ibu kami ajak untuk melihat bagaimana kondisi langit dan bumi serta gunung ketika ada orang yang mengatakan Allah punya anak. Di surat Maryam ayat 90. Dan ayat ini barangkali cukup sering kita perdengarkan, terutama di momen-momen belakangan. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit itu runtuh, bumi terbelah, dan gunung terbang. Anda'u lirrahmani walada, karena mereka mengklaim Ar-Rahman punya anak. Bagaimana pemahaman yang benar berkaitan dengan fenomena ini? Saya bacakan keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir. Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, takadus samawati yatafattarna minhu, hampir saja langit itu runtuh, wa tanshaqqul ard, dan bumi itu terbelah, wa takhirul jibal, dan gunung terbang. Ai yakadu yakunu dzalika, mereka hampir saja mengalami kondisi itu inda simaihinna hadhil maqalah min fajarati bani Adam, ketika mereka mendengar ada sebagian di antara Bani Adam yang mengatakan Allah punya anak. I'dhaman lirrabbi wa ijlalan bihi, karena mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud ayat adalah langit itu emosi, bumi emosi, gunung emosi, gara-gara mendengar ada manusia mengatakan Allah punya anak. Kenapa muncul emosi dalam diri mereka? Karena mereka mengagungkan Allah. Pengagungan luar biasa yang mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika ada orang yang mengatakan Allah punya anak, muncul emosi dalam diri mereka. Emosinya mereka itu sampai saja langitnya mau runtuh, buminya mau pecah, gunungnya terbang karena mendengar ucapan mereka. Jadi pemahaman yang benar mengenai tafsir ini, bukan Allah membinasakan langit, membinasakan bumi, atau membinasakan gunung, tapi ini adalah respon langit, bumi, dan gunung disebabkan karena mereka emosi mendengar ada orang yang mengatakan Allah punya anak. Dan sejarah kekufuran berkaitan dengan klaim Allah punya anak tidak hanya terjadi pada umat Nasrani. Dulu orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Orang musyrikin mengatakan para malaikat adalah anak perempuan Allah. Dan orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, Isa sebagai anak Allah. Kaum muslimin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan seperti ini. Walhamdulillah, karena dalam ajaran ketauhidan tidak ada manusia yang menjadi titisan Allah atau turunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai konsekuensi, dia adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan dia zat yang maha kekal, sehingga dia tidak butuh penerus untuk melanjutkan keberadaannya. Oleh karena itulah jamaah, sempurna bagi makhluk tidak berlaku sebagai bentuk kesempurnaan bagi Khalik. Punya anak itu bagi makhluk sempurna atau tidak? Sempurna. Sehingga kalau makhluk tidak punya anak, yang terjadi apa Pak? Mereka tidak akan bertahan lama, tidak lestari. Maka makhluk punya keturunan itu bagian dari sifat kesempurnaan makhluk. Tapi Khalik punya keturunan justru mengurangi keagungan
dan kemuliaan bagi Khalik. Karena Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari istri dan anak. Oleh karena itulah, dalam kondisi ketika ada orang yang mengatakan Allah punya anak, ini sama dengan menghina dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syatamani ibnu Adam." Bani Adam telah menghinaku. Kita bacakan hadis berikut ini. Hadisnya riwayat Bukhari, An-Nasa'i dan yang lainnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Kadzdzabani ibnu Adam." Bani Adam mendustakanku. Walam yakun yambagi lahu ayyukadzibani, dan mereka tidak layak untuk mendustakanku. Wa syatamani ibnu Adam. Manusia telah menghinaku. Walam yakun yambagi lahu ayyashtumani, dan mereka tidak layak untuk menghinaku. Apa bentuk mereka mendustakan Allah? Amma takdzibuhu iyaya. Bentuk manusia mendustakan aku adalah faqauluhu, ketika mereka mengatakan inni la u'iduhu kama bada'tuhu. Keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali manusia yang sudah mati. Keyakinan siapa ini jemaah? Orang musyrikin. Orang musyrikin, mereka tidak meyakini ada kehidupan yang kedua pasca kematian. Ada kehidupan yang kedua pasca kematian. Mereka tidak mengakui itu. Bahkan mereka bersumpah atas nama Allah, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang sesungguhnya Allah tidak akan membangkitkan makhluk yang sudah mati. Sebagian di antara mereka membawa tulang manusia, dibawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "May yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapakah yang akan menghidupkan tulang-tulang ini ketika tulang-tulang ini sudah jadi tanah? Maka dijawab oleh Allah, "Qul." Apa lanjutannya? "Qul." Lanjutannya apa, Pak? Kelihatan enggak pernah yasinan ini. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Sampaikan Nabi Muhammad, yang menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kuasanya. Semua yang menyimpang dalam masalah akidah ini nabrak satu prinsip, innallaha ala kulli syai'in qadir. Semua penyimpangan dalam masalah akidah menabrak satu prinsip yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Baik. Sehingga orang musyrikin, mereka menganggap bagaimana mungkin manusia yang sudah jadi tanah, bahkan kadang tercerai-berai ke banyak tempat, apalagi yang dimakan oleh binatang. Sehingga sebagian masuk ke dalam perut macan, perut singa, dimakan elang, dimakan ini, kemudian nanti jadi kotoran, terus berserakan di mana-mana. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan mereka kembali? Kita sebagai muslim punya satu kaidah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, logika orang musyrik enggak nyambung di situ. Maka mereka beranggapan tidak mungkin Allah bisa menghidupkan sesuatu yang sudah bercerai-berai di mana-mana. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa laisa akhirul khalqi bi'azza 'alayya min awwalihi." Dan menciptakan makhluk untuk hidup kembali tidak lebih sulit bagiku dibandingkan ketika aku menciptakannya pertama kali. Wa amma syatmuhu iyaya, adapun celaan manusia yang disampaikan kepadaku, faqauluhu, ketika mereka mengatakan ittakhadallahu walada, Allah telah menjadikan anak untuknya, wa anallahu al-ahadus samad, padahal aku adalah Allah zat yang maha esa, as-samad yang menjadi tempat bergantung, lam alid wa lam ulad, dan aku tidak melahirkan, tidak pula punya orang tua yang melahirkanku. Walam yakun li kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu denganku. Baik.
Kenapa ada keyakinan Allah itu punya anak? Terjadi dialog di zaman Nabi SAW antara Nasrani dari daerah Najran dengan Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, pada waktu Nabi SAW sedang melaksanakan sholat asar, didatangi oleh rombongan Nasrani dari Bani Najran, dari daerah Najran. Najran itu berada di Yaman. Lalu ketika mereka sampai di Masjid Nabawi, Nabi SAW tengah sholat. Seusai sholat, mereka ikut sholat, tapi mereka sholatnya menghadap ke arah timur. Dan orang Nasrani sampai sekarang ibadahnya menghadap ke arah timur. Lalu setelah mereka selesai sholat, didatangi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW minta kepada mereka, aslimu, masuklah kalian ke dalam Islam. Kemudian mereka mengatakan, kami telah muslim sebelum kalian. Nabi SAW mengatakan, kadzabtum, kalian berdusta. Kalian mengatakan Isa adalah anak Allah, kalian makan babi, dan kalian menyembah salib. Lalu mereka mengatakan, jika Maryam adalah wanita suci, karena kami kaum muslimin dengan orang Nasrani punya satu kata sepakat, Maryam wanita suci. Yang berbeda dalam hal ini adalah Yahudi. Yahudi mengatakan Maryam wanita pezina, sedangkan Muslim dan Nasrani punya satu kata sepakat, Maryam wanita suci. Jika Maryam wanita suci dan dia tidak pernah kawin dengan manusia, bagaimana mungkin dia bisa punya anak kalau bukan bapaknya Isa adalah Allah? Sehingga mereka kebingungan, kok bisa ada manusia terlahir punya ibu, nggak punya bapak? Siapa lagi bapaknya kalau bukan Allah? Maka Nabi SAW balik tanya kepada mereka, bukankah kalian itu mengakui yang namanya anak itu pasti punya kemiripan dengan bapak? Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia yang menciptakan alam, yang memberi rizki, yang mengatur, menghidupkan dan mematikan. Sebutkan satu kemiripan Isa dengan Allah. Maka mereka terdiam. Akhirnya mereka tidak punya alasan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, fa in hajjaka fihi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kalau mereka masih membantahmu wahai Muhammad setelah mendapatkan penjelasan seperti ini, ajak mereka untuk mubahalah. Sehingga mubahalah ini termasuk salah satu di antara tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang Nasrani. Coba Bapak lihat di sini. Summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, di surat Ali Imran ayat 61. Kalau kalian tetap ngeyel setelah mendapatkan penjelasan dan mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah, maka sampaikan, ajak anak kalian, istri kalian, kemudian kita bermubahalah, saling bersumpah, siapa di antara kita yang pendusta, maka dia akan mendapatkan laknat Allah. Mereka enggak berani ketika mendapatkan tantangan itu. Ya Muhammad, kalau mubahalah dengan kamu, kami enggak berani. Utus yang lain. Akhirnya Nabi SAW menyuruh salah seorang sahabat untuk menggantikan beliau. Siapa namanya? Siapa yang diminta Nabi SAW untuk menggantikan mubahalah? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Hadza aminu hadhil ummah. Ini adalah manusia kepercayaan umat ini. Baik. Dari sini Anda bisa memahami bahwasanya mengapa orang Nasrani beranggapan bahwasanya Isa adalah anak Allah, karena mereka kesulitan untuk bisa memahami bagaimana mungkin ada manusia terlahir tidak punya bapak. Bagi kaum muslimin ini mudah. Kita kembalikan kepada kaidah innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka sebagaimana Allah kuasa untuk menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu, siapa beliau? Adam. Allah kuasa untuk menciptakan manusia punya ibu enggak punya bapak, siapa beliau? Hawa. Allah kuasa menciptakan manusia
punya ibu, enggak punya bapak. Siapa beliau? Isa. Sebagaimana pula Allah kuasa untuk menciptakan manusia punya ibu dan punya bapak. Maka sempurnalah kekuasaan Allah berkaitan dengan penciptaan manusia. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fenomena penciptaan Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna matsala Isa indallahi kamatsali Adam." Di surat Ali Imran ayat 59. Inna matsala Isa indallahi kamatsali Adam. Fenomena tentang Isa di sisi Allah itu sama sebagaimana fenomena tentang Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan Isa, Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kun fayakun. Sebagaimana Allah juga kuasa untuk menciptakan Isa, lalu Allah berfirman kun fayakun. Karena itu ketika Allah menjelaskan tentang proses penciptaan Isa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun." Di surat Maryam. Itulah Isa bin Maryam, ucapan yang benar yang mereka ragukan. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin. Allah tidak layak untuk memiliki anak. Subhanah, maha suci Dia. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah kalau mau menetapkan sesuatu, Allah tinggal berfirman kun, maka jadilah Isa. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, tentang fenomena Nabi Isa, ada kehadiran beliau dan ada kita sebut kepergian beliau. Ada kehadiran beliau, ada kepergian beliau. Kehadiran Isa dan kepergian Isa. Dua kejadian ini melahirkan tiga agama. Berkaitan dengan kehadiran Isa, di situ ada tiga pendapat manusia yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan Nabi Isa terlahir melalui proses perkawinan normal, sehingga Maryam berzina dan Nabi Isa anak zina. Makanya mereka tidak mengakui keberadaan Isa sebagai nabi. Ini pendapat siapa? Yahudi. Sehingga mereka beranggapan Maryam wanita pezina dan Nabi Isa anak zina. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam Al-Qur'an. Wa qaulihim ala Maryama buhtanan azima. Dan mereka pernah mengatakan tuduhan kepada Maryam buhtanan azima, sebuah tuduhan yang besar. Ini seperti yang disebutkan di surat An-Nisa ayat 156. Ya. Yang kedua, orang yang meyakini Maryam wanita suci dan Nabi Isa terlahir bukan melalui proses perkawinan manusia dengan manusia, tapi Isa adalah anak Allah, sehingga Maryam adalah ibu, sedangkan Isa adalah anak Allah dan Allah Subhanahu wa taala sebagai bapaknya. Ini sebagaimana keyakinan Nasrani. Yang ketiga, kaum muslimin, seperti tadi yang kita sampaikan, Allah Maha Kuasa untuk menciptakan manusia punya ibu, tidak punya bapak, sebagaimana Allah kuasa menciptakan manusia tidak punya bapak dan ibu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kepergian Isa. Di sana juga ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Nabi Isa terbunuh dengan cara disalib dalam keadaan su'ul khotimah, karena dia telah memberontak sehingga dia dibunuh sebagai pengkhianat. Ini keyakinan siapa? Yahudi. Sehingga menurut mereka benar untuk membunuh Nabi Isa, dan Nabi Isa terbunuh sebagai pemberontak, sebagai pengkhianat, sehingga statusnya mati su'ul khatimah. Yang kedua, Nabi Isa terbunuh dan disalib, namun statusnya husnul khatimah,
Dan posisi beliau dibunuh dan disalib dalam rangka untuk menebus dosa semua umat manusia. Keyakinan siapa ini? Nasrani. Bahkan sampai ketika mereka ditanya, kalau Nabi Isa itu disalib dalam rangka menebus dosa semua umat manusia, apakah beliau juga akan menebus dosa orang yang menyalibnya? Jawab mereka, iya, termasuk. Apakah Nabi Isa juga menebus dosanya kaum muslimin? Mereka bilang, tidak. Loh, salah kita apa? Kita mengakui Nabi Isa sebagai nabi, sebagai manusia mulia, ulul azmi. Tapi kita tidak termasuk di antara orang yang mendapatkan pengampunan dosa dari Nabi Isa. Padahal jamaah, dalam Taurat Allah telah tegaskan bahwa siapapun tidak bisa menanggung dosa orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kalau Ustadz tahu kalau itu ada dalam Taurat, apa pernah baca Taurat? Saya tidak baca Taurat, tapi Al-Quran bercerita tentang isi Taurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra." Tidakkah mereka sudah mendapatkan informasi apa yang ada dalam suhuf Musa wa Ibrahim alladhi waffa, dan suhuf Ibrahim, seorang nabi yang telah memenuhi janji. Apa isinya? Alla taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Allah ceritakan dalam suhuf Musa, dalam suhuf Ibrahim itu ada ajaran yang mengatakan orang tidak menanggung dosa orang lain. Sebagaimana dalam Al-Quran ini juga banyak, la taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Maka konsep bahwasanya ada manusia yang bisa menanggung amal orang lain, yang bisa menanggung dosa orang lain, itu dusta semuanya. Allah nggak pernah ngajarin seperti itu. Maka mungkin bagi teman-teman yang barangkali pernah membaca Perjanjian Lama atau kitab Taurat, Anda bisa buktikan Al-Quran mengatakan dalam suhuf Musa, dalam suhuf Ibrahim ada pernyataan alla taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Al-Quran juga mengatakan demikian. Karena mohon maaf Bapak Ibu, keyakinan seperti ini dibawa oleh sebagian tokoh agama ke dalam agama Islam, sehingga sebagian di antara mereka ada yang sampai mengatakan, kamu nanti kalau mati lalu ketemu malaikat, bilang saja saya adalah anggota ormas A, maka kau akan dijamin diampuni oleh Allah. Kamu kalau nanti sudah sampai di akhirat, sebut saja kamu adalah muridnya Kanjeng Sinten, kamu ditunggu di pintu surga. Kalau kamu nanti di padang mahsyar, ketika matahari didekatkan 1 mil, silakan berteduh di bawah bendera ormas. Masya Allah, betapa luasnya bendera ormas. Padahal kita akan dihisab oleh Allah sendiri-sendiri. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Dan mereka semuanya akan datang kepada Allah di hari kiamat fardan, sendirian. Tidak ada istilah dihisab atas nama ormas, dihisab atas nama kelompok tertentu, lalu dia membawa nama tokoh tertentu. Yang seperti ini enggak berlaku. Karena ada sebagian orang yang membawa akidah kayak gini ke dalam agama Islam, padahal akidah seperti ini telah merusak ajaran agama sebelumnya. Sehingga bagi mereka, antara yang rajin ke tempat ibadah dengan yang tidak rajin ke tempat ibadah, hasilnya apa Pak? Sama. Lalu apa bedanya mereka yang berprestasi dalam masalah agama dan yang tidak berprestasi? Islam tidak mengajarkan demikian. Karena itu kita diajarkan masing-masing orang akan bertanggung jawab terhadap amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan apapun kecuali dari apa yang telah dia usahakan. Baik, selanjutnya
keyakinan yang ketiga berkaitan dengan kepergian Nabi Isa, bahwa Nabi Isa masih hidup. Yahudi tidak pernah membunuh dan tidak pernah menyalib Nabi Isa. Penegasan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuh Isa dan tidak pernah menyalib Isa, walakin syubbiha lahum, tapi ada orang yang diselamatkan atau ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, dan inilah yang jadi korban. Pertanyaannya, yang diserupakan dengan Nabi Isa sehingga dia jadi korban pembunuhan dan penyaliban orang Nasrani, ini orang baik atau orang jahat? Orang baik atau orang jahat? Hah? Orang jahat. Kenapa jahat? Yang diserupakan dengan Nabi Isa sehingga dia jadi korban pembunuhan dan penyaliban orang Yahudi, itu orang soleh atau orang dolim? Ya, dia orang soleh. Ketika Nabi Isa alaihissalam bersama Hawariyin, jumlah mereka antara 12 dan dalam riwayat yang lain disebutkan 13 orang. Sampai pada posisi ketika dikepung oleh orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Nabi Isa, kemudian Nabi Isa bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang mau untuk digantikan wajahnya dengan wajahku dan nanti dia akan mendampingiku di surga? Seorang pemuda angkat tangan. Kemudian Nabi Isa bertanya lagi, siapa di antara kalian yang mampu, yang mau untuk menggantikan wajahku dan nanti dia akan mendampingiku di surga? Ternyata pemuda yang sama angkat tangan sampai 3 kali. Akhirnya silahkan kamu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengubah wajah dia seperti wajah Isa. Lalu Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di ayat ini, wa qaulihim inna qatalnal masiha ibna Maryam. Mereka mengatakan, kami membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, Rasulullah yang merupakan utusan Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak pernah membunuh Isa, tidak pernah menyalib Isa. Walakin syubbiha lahum, tapi ada orang yang diserupakan dengan Isa dan itulah yang jadi korban. Di ayat lanjutannya 158 Allah mengatakan barrafa'ahu Allahu ilaihi, namun Allah mengangkat Isa kepadanya. Diangkat di mana, Pak? Di langit yang kedua. Isa diangkat Allah ke langit kedua. Dari mana kita tahu ada di langit yang kedua? Sebagaimana diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa beliau ketika Isra Mi'raj. Di langit yang pertama beliau ketemu Nabi Adam, di langit yang kedua beliau ketemu Isa dan Nabi Yahya. Nah, yang diangkat oleh Allah itu adalah ruh dan jasad, sehingga Nabi Isa dalam posisi masih hidup. Di usia 33 tahun beliau diangkat oleh Allah dan nanti akan turun ke muka bumi di akhir zaman. Lalu beliau menjalani hidup selama 7 tahun. Setelah itu beliau wafat dan disolati oleh kaum muslimin, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari An-Nawas bin Sam'an ketika Nabi SAW menceritakan tentang tanda hari kiamat. Nabi Isa selama 7 tahun membunuh Dajjal, kemudian mematahkan salib, lalu mengejar orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir, dan mereka semuanya mati ketika mencium aroma nafas Nabi Isa. Padahal nafas beliau bisa dicium sejauh pandangan matanya. Maka ketika itu semua orang kafir mati dan tinggallah Nabi Isa bersama kaum muslimin. Lalu Allah Subhanahu wa taala keluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Nabi Isa diungsikan bersama kaum muslimin di sebuah tempat karena mereka tidak sanggup untuk berhadapan dengan Ya'juj Ma'juj. Berarti beliau wafat di usia berapa? 40 tahun. Beliau wafat di usia genap 40 tahun. Baik. Lalu beliau dimakamkan di bumi. Keyakinan seperti inilah yang diajarkan oleh syariat kita. Sehingga hal seperti ini wajib diketahui oleh kaum muslimin
Allah banyak menyebutkan dalam Al-Quran, karena ternyata ada sebagian umat Islam yang nggak ngerti. Sebagian di antara mereka mengatakan, mana mungkin ada orang yang masih hidup sampai sekarang, berarti usianya ribuan tahun. Beliau diangkat oleh Allah di usia 33 tahun. Lalu beliau nanti diturunkan oleh Allah di usia berapa? 2000 sekian puluh tahun. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600-an tahun. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sampai zaman kita 1400-an tahun. Oh, berarti kan 2000 tahun, Pak. Ditambah sampai akhir zaman yang kita nggak tahu, berarti usia beliau lebih dari 2000-an tahun. Nggak kayak gitu ngitungnya. Sepanjang beliau berada di langit, beliau tidak diukur umur bumi, maka usia beliau adalah usia ketika tinggal di bumi. Beliau turun di usia 33 tahun, lalu menjalani hidup selama 7 tahun, baru di usia 40 tahun beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti ini yang seharusnya kita yakini. Ada di salah satu masjid, panitia kajian minta ke saya, tolong jelaskan, betul nggak Nabi Isa itu sudah mati? Karena salah satu di antara DKM masjid ini meyakini bahwasanya Nabi Isa sudah mati. Al-Quran menegaskan Nabi Isa belum mati. Sehingga kalau kita berkeyakinan Nabi Isa sudah mati, berarti sama dengan keyakinan Yahudi dan Nasrani. Dan yang benar Nabi Isa belum mati, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ruh dan jasadnya. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Semoga akidah seperti ini bisa kita pahami dengan baik, agar kita tidak sejalan dengan akidah menyimpang yang dimiliki oleh non-muslim. Berikutnya jamaah, kita beralih kepada tema tentang overthinking. Jauh sekali sekarang. Saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu satu hadis ya, berkaitan dengan bagaimana keterbatasan yang dialami oleh para sahabat, dan bagaimana sebagian sahabat itu sampai menghindari kemewahan dunia karena takut amalnya hilang disebabkan karena menikmati dunia. Coba Anda lihat hadis berikut ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Kelihatan di atas, Pak? Oh, enggak kelihatan. Berarti dari tadi saya nulis ya? Ada di layar. Oh, lihat online. Bahwasanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah satu ketika beliau sedang puasa. Utiya bi ta'amin wa kana sha'iman. Dihidangkan makanan dan ketika itu beliau berpuasa, bersiap untuk berbuka. Faqala, dalam posisi ketika makanan itu sudah dihidangkan di hadapannya, qala, Abdurrahman bin Auf mengatakan, qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairum minni. Mus'ab bin Umair terbunuh dan beliau lebih baik daripada aku. Kuffina fi burdatin, saat beliau diberi kafan dengan sehelai kain. In ghuttiya ra'suhu, ketika kepalanya ditutupi, badat rijlah, kakinya kelihatan. Wa in ghuttiya rijlahu, dan ketika kakinya ditutupi, bada ra'suhu, kepalanya kelihatan. Lalu kata beliau, summa busita lana minad dunya ma busit. Kemudian dibentangkan untuk kita aneka kenikmatan dunia. Mau makan apa, tinggal QRIS. Mau butuh apa, tinggal scan, tinggal tap, tinggal masuk. Abdurrahman bin Auf ketika itu beliau hanya menghadapi kenikmatan berupa aneka makanan yang dihidangkan di hadapan beliau sebagai persiapan untuk berbuka. Lalu beliau teringat Mus'ab bin Umair. Beliau terbunuh dalam keadaan penuh dengan keterbatasan, sehingga beliau radhiyallahu anhu belum sempat menikmati aneka kenikmatan dunia. Summa busita lana minad dunya ma busit. Kemudian aneka kenikmatan dunia itu dibentangkan untuk kita. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, u'tina minad dunya ma u'tina. Kita diberi oleh Allah aneka kenikmatan dunia.
wa qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana, dan aku takut jangan-jangan ini adalah pahala atas amal kebaikan kita yang disegerakan oleh Allah. Tsumma ja'ala yabki hatta tarakat ta'am. Lalu Abdurrahman bin Auf nangis, kemudian beliau tinggalkan makanan. Jadi sampai takut, ini kan nanti kalau saya konsumsi, kalau saya nikmati aneka kenikmatan seperti ini, saya takut ini bisa mengurangi amal soleh saya. Jadi sahabat Pak, terkadang mereka sengaja meninggalkan kenikmatan makanan, kenikmatan kemewahan dunia, bukan karena urusan kesehatan. Itu mungkin kalau kita, kok nggak makan ini Pak? Wah, saya takut ya, kolesterol, takut darahnya, gula darahnya naik, takut asam urat, takut ini. Orang meninggalkan aneka kenikmatan makanan di zaman kita, pertimbangannya karena kesehatan. Sahabat meninggalkan aneka kenikmatan makanan, pertimbangannya takut pahalanya hilang. Sehingga kepikir nggak Pak, saat Bapak di warung Padang ya, lalu dihidang, Masya Allah, ada kepala kakap, terus kepala tuna, kemudian makanan ini makanan ini, masih ditawari butuh apa Pak? Karena Anda merasa bayarnya gampang, belum lagi es durian, Masya Allah. Dalam posisi ketika makanan serba dihidang seperti itu, terus Bapak teringat, ini pahala sholat saya hilang, nggak jadi dimakan. Kebayang nggak seperti itu? Itulah yang dialami oleh sahabat. Hal yang sama juga pernah terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang pernah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan tentang orang-orang kafir, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Bapak lihat di surat Al-Ahqaf ayat 20. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Pada hari ditampakkan neraka kepada orang-orang kafir. Lalu Allah katakan kepada mereka, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya." Kalian telah memborong aneka kenikmatan kalian dalam kehidupan dunia kalian. Wastamta'tum biha, dan kalian telah menikmati semuanya. Fal yauma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan karena dulu kalian bersikap sombong terhadap kebenaran ketika di dunia. Baik, Bapak perhatikan di sini. Saat Allah Subhanahu wa taala memarahi orang-orang kafir ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, di antara pernyataan yang Allah sampaikan adalah kalian telah memborong semua amal kebaikan kalian dengan kenikmatan di dunia. Makanya kalau ada orang yang bertanya, "Pak, jika non muslim itu pernah beramal soleh, misalnya pernah menyantuni anak yatim, memberi santunan kepada orang miskin, dan kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya, apa mereka nggak dapat pahala Pak?" Katanya Allah Maha Adil, sehingga ketika ada orang berbuat baik akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Ayat ini menjelaskan itu, bahwasanya balasan kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir diberikan oleh Allah semuanya di dunia. Mereka bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Karena itulah, kalaupun orang kafir secara duniawi lebih mewah, hartanya lebih banyak, hidupnya lebih penuh dengan fasilitas, itu karena balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk semua kebaikan yang sudah pernah dia lakukan. Berarti sudah kontan di dunia. Sehingga pada waktu Nabi SAW, beliau bangun tidur, ngecap di punggung beliau apa Pak? Bekas tikar yang beliau pakai untuk tidur. Umar bin Khattab melihat itu nangis. Nabi SAW kemudian tanya, "Ma yubkik, apa yang menyebabkan kamu nangis?" Lalu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, di sana ada raja Romawi, di sana ada raja Persia yang mereka bergelimang dengan aneka dunia.
Saat Nabi SAW mendapatkan informasi itu, beliau iri atau tidak, Pak? 0% iri kepada mereka. Tapi yang beliau sampaikan adalah, amatarda in kana lahumud dunya walanal akhirah. Apakah kamu tidak merasa bangga ketika mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Sehingga orang kafir kalaupun dia bergelimang dengan aneka harta, sama sekali tidak membuat Rasulullah SAW iri untuk mendapatkannya. Karena itulah beliau tidak mengatakan, tenang saja, sebentar lagi kerajaannya akan kita taklukkan, nyantai saja kamu, nanti kerajaan Romawi akan kita ambil itu kerajaannya. Beliau tidak mengatakan demikian. Tapi yang beliau sampaikan adalah, apakah kamu tidak merasa ridho jika mereka hanya mendapatkan dunia sementara kita mendapatkan akhirat? Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan surat Al-Ahqaf ayat 20 tadi, disebutkan satu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, wa qad tawarra'a Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an katsirin minat thayyibatil ma'akil wal masyarib wa tanazzaha anha. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara sengaja beliau menghindari makanan-makanan yang enak, minuman-minuman yang enak. Tujuannya adalah karena beliau takut seperti yang difirmankan Allah di surat Al-Ahqaf ayat 20. Yang dikatakan oleh Allah, adhabatum tayyibatikum fi hayatikumud dunya, kalian telah memborong semua kenikmatan kalian di kehidupan dunia. Makanya tolong diwaspadai jamaah. Aneka kenikmatan itu bagi para sahabat, mereka takut bisa mengurangi pahala, dan kita nggak pernah ketakutan seperti itu. Padahal amal mereka jauh lebih hebat dibandingkan amal kita. Ibadah mereka jauh lebih hebat dibandingkan ibadah kita. Kenikmatan dunia yang mereka rasakan jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang kita rasakan. Sahabat tidak pernah merasakan ruangan ber-AC. Sahabat tidak pernah merasakan kendaraan bermotor. Sahabat tidak pernah merasakan kendaraan yang bisa terbang. Sahabat tidak pernah merasakan fasilitas online, tidur di atas kasur empuk yang punya pegas. Kita merasakan itu semuanya, tapi kita tidak pernah berpikir kalau ini ternyata bisa mengurangi pahala. Sehingga coba mulai direnungkan ya, berkaitan dengan aneka kemewahan yang kita rasakan, karena ternyata ini berpotensi bisa mengurangi pahala seseorang. Baik, sudah masuk isya? Kita akan dengarkan adzan isya terlebih dahulu, dan setelah itu insyaallah kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya ajak Anda untuk membandingkan dua anak berikut ini. Kalau Bapak punya dua anak, anak pertama hidupnya irit. Ketika sekolah dapat beasiswa, jarang jajan, jarang jalan-jalan, jarang shopping, jarang touring. Dan dia berprestasi, banyak membuat bangga nama orang tua. Dan ketika dia dewasa, dia mendapatkan pekerjaan yang bagus sehingga bisa banyak memberikan sumbangan bagi keluarga. Ini anak pertama. Anak yang kedua boros, sekolahnya tidak ada yang beasiswa, suka jajan, dan dia tidak berprestasi. Dan ketika dia sudah dewasa, dia tidak banyak memberikan kontribusi bagi keluarga. Baik, kira-kira sebagai orang tua Anda lebih senang anak yang mana? Satu atau dua? Yang pertama. Anda akan lebih bangga dengan anak yang pertama. Kenapa? Hemat biaya hidup, tapi jasanya banyak. Sahabat itu seperti orang pertama ini. Biaya hidupnya sahabat itu sangat terbatas, tapi jasanya besar bagi agama. Dan kita seperti anak kedua.
biaya hidupnya besar, jasanya tidak ada. Bukan seperti itu, Pak. Baik. Oleh karena itu, kalaupun Anda sudah banyak menikmati aneka kenikmatan hidup, coba diseimbangkan dengan apa jasa yang bisa saya berikan kepada yang lain. Karena kalau kita menjadi seperti tadi ya, biaya hidupnya besar, tapi ternyata jasa dan peran barang bagi umat itu tidak ada, itu seperti manusia boros, tapi kontribusinya tidak ada. Akan lebih hebat ketika ada orang yang manusia ini hemat, tapi kontribusinya besar bagi agama. Baik, selanjutnya silakan Anda buka firman Allah di surat Al-Furqan ayat 67. Allah menceritakan tentang karakter ibadur rahman. Sifat-sifat ibadur rahman yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Furqan bagian akhir cukup banyak. Di antaranya adalah walladzina 67, Al-Furqan 67. Di antara sifat ibadur rahman yang Allah sebutkan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di antara sifat ibadur rahman itu orang yang ketika dia mengeluarkan harta lam yusrifu, tidak terlalu berlebihan, tidak israf, walam yaqturu, dan tidak pelit, wa kana baina dzalika qawama, tapi di antara itu, sehingga dia tidak berada di batas atas, tidak berada di batas bawah, tapi di pertengahan. Itulah sifat ibadur rahman. Salah satu di antara pelanggaran dalam penggunaan harta adalah masalah israf. Sekarang bagaimana contoh bentuk israf itu? Saya bacakan sebuah keterangan yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-Baghawi dalam tafsirnya, beliau pernah mengutip keterangan dari Umar bin Khattab. Qala Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab, kafa sarafan, cukuplah seseorang itu dianggap boros, alla yashtahiyar rajulu syai'an illa ishtarahu fa'akalah. Setiap kali ada orang yang pengen makanan tertentu, langsung dikejar, dibeli, kemudian dimakan. Masya Allah, ini kayaknya Jakarta banget. Sehingga model hobi kulineran, yang dari BSD datang ke Jakarta, yang Jakarta datang ke BSD, akhirnya macet di tengah. Mereka berjuang hanya untuk bisa makan, butuh waktu bermacet-macetan selama 2 jam, 3 jam, sampai di lokasi warung nanti antri panjang mengular gitu, Pak. Begitu dapat antrian, dia harus cari meja dulu, nyari meja, antri lagi, terus pesan makanan, ngantri lagi. Subhanallah, apa yang diperjuangkan? Hanya sebuah makanan, satu piring makanan, dia perjuangkan seperti itu sampai antri-antri panjang. Ini yang dulu dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kafa sarafan alla yastahi ar-rajulu syai'an illa ishtarahu fa'akala. Cukuplah orang itu disebut boros, setiap kali pengen makanan tertentu langsung dikejar. Sehingga terkadang orang berpikir seperti ini, ah itu sehidup sekali aja, Pak. Seumur hidup apa? Seumur hidup sekali. Sekali aja lah, tidak apa-apa. Apakah harus semua yang kau inginkan terpenuhi? Apakah semua yang kau inginkan harus dipenuhi? Ya, kalau kita berpikir ini hidup di dunia, tidak harus demikian. Mungkin sesekali kita perlu melawan keinginan pribadi kita. Kau pengen apa? Saya pengen durian. Jangan, nanti saja di akhirat. Masya Allah. Kok lama, Pak? Namun seperti inilah bagaimana dulu para sahabat. Jadi mereka sampai berhati-hati, mereka mengurangi aneka kenikmatan itu. Lalu uang mereka kemana, Pak? Bukan berarti terus mereka pelit, disimpan, tidak, tapi dimanfaatkan untuk kemaslahatan agama. Maka dalam kegiatan yang sifatnya layanan pribadi, mereka hemat, tapi kalau sudah memberikan layanan bagi umat, mereka berusaha untuk maksimal. Sehingga di bagian inilah yang terkadang kita perlu membuat prioritas
ke arah mana dana ini harus kita salurkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, sikap seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini disebut dengan sikap wara'. Apa itu wara'? Tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang ditakutkan berbahaya di akhirat. Sehingga sampai mereka meninggalkan pantangan, ya, mereka pantangan dengan makanan tertentu karena takut apa tadi? Membahayakan di akhirat, bisa mengurangi pahalanya, bisa mengurangi ketaatannya, yang mungkin seperti ini jarang dipikirkan oleh masyarakat. Makanya seperti yang pernah disampaikan oleh Anas bin Malik, kewaspadaan para sahabat berkaitan dengan nasib di akhirat lebih kuat dibandingkan kewaspadaan manusia generasi setelahnya. Anas pernah mengatakan, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an indakum adaqqa minasy'ari. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka melihat sebuah perbuatan dosa yang menurut kalian itu lebih lembut daripada rambut. Wa huwa indahum minal mubiqat. Padahal bagi para sahabat itu masuk dalam kategori dosa besar. Sahabat menilai ini dosa besar, masyarakat kita menilai seperti apa? Rambut. Demikianlah perbedaan kualitas imannya para sahabat. Padahal ini dikatakan oleh Anas bin Malik di zaman tabi'in. Ini disampaikan oleh Anas bin Malik di zaman tabi'in. Makanya jika dibandingkan antara iman kaum muslimin dengan imannya para sahabat, jauh seperti langit dan bumi. Karena itu jamaah, mungkin kalau kita persis seperti mereka nampaknya sangat berat, tapi berusahalah untuk setahap demi setahap, ya, mempelajari bagaimana cara mereka dalam menghadapi rizki dan memperlakukan rizki, sehingga mereka selalu berhati-hati karena takut ini bisa membahayakan nasibnya besok di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam. Baik, demikian sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat, dan kita masih punya sisa waktu kurang lebih sampai jam 8. Nanti kita sambung dengan diskusi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjut untuk membacakan pertanyaan. Yang pertama, semoga Allah selalu dalam lindungan, semoga Allah selalu dalam lindungan, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin walakum bimithlan. Izin bertanya, Ustaz, jika suami sudah bekerja tetapi karena biaya pengeluaran lebih banyak, akhirnya istri membantu perekonomian keluarga dengan membuat kue-kue. Pertanyaan saya, Ustaz, rezeki keluarga itu apakah sama ketika suami saja yang bekerja atau lebih jika istri yang ikut membantu? Karena saya sering mendengar tugas istri membantu dengan berdiam di rumah, berdoa, beribadah yang lebih agar rezeki suami yang baik. Karena rezeki itu sudah Allah tetapkan, mau seberapapun kerja, jika rezeki kita sudah sekian, ya sekian saja. Jadi menurut Ustaz, apakah saya harus berdiam di rumah mengurus anak atau membantu suami, Ustaz? Karena jika saya membuat kue, anak jadi kurang terpantau sehingga sering ditelepon saya harus membuat kue yang syukur. Barakallahu fiik. Hasan al-Basri rahimahullah, karena beliau bukan orang Mekah, sehingga datang ke Mekah ketika beliau berhaji. Pada satu perjalanan beliau ketika tiba di kota Mekah untuk berhaji, beliau ketemu dengan seorang penjual kain. Begitu penjual kain ini menawarkan barang dagangannya kepada Hasan al-Basri, dia memuji dengan cara terlalu berlebihan, sampai membuat Hasan al-Basri merasa risih. Oh, tuan beruntung ketemu dengan saya. Ini adalah barang saya yang top markotop, yes mari yes, dengan aneka pujian-pujian yang lain. Sampai akhirnya Hasan al-Basri meninggalkan tempat itu. 2 tahun berikutnya beliau ketemu ketika berangkat haji, ketemu dengan penjual kain yang sama.
Dan kali ini cara penjual kain ini dalam menawarkan barang jauh lebih santun dibandingkan 2 tahun yang lalu. Silahkan tuan, kalau tertarik boleh dibeli, kalau enggak apa-apa, ini barang saya. Akhirnya Hasan Al-Basri merasa keheranan. Beliau ingin tahu apa sebabnya terjadi perubahan pada orang ini. Apakah karena sudah dengerin Radio Roja, atau sudah ikut grup WA Al-Ukhuwah, atau bagaimana? Akhirnya beliau tanya, "Loh kan kamu orang yang 2 tahun yang lalu ketemu saya." "Iya, apa yang membuat kamu berubah seperti ini?" Akhirnya dia cerita, "Jadi begini, 2 tahun yang lalu saya itu punya istri yang cerewetnya luar biasa. Kalau saya pulang dengan membawa harta yang banyak dianggap sedikit. Kalau saya pulang bawa harta yang sedikit bisa berantem dalam rumah. Dan itu membuat suaminya jadi tertekan. Sehingga dia ketika kerja itu terlalu memaksakan diri, pokoknya harus dapat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan istri saya ini. Alhamdulillah. Nah gimana? Salah doa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah gantikan dengan istri kedua yang jauh lebih qanaah. Nah, istri saya yang kedua ini, setiap kali saya mau keluar rumah untuk kerja, kerah baju saya itu dipegang, Pak. Kemudian beliau memberikan pesan kepada saya, "Ya fulan ittaqillah, la tut'imna illa tayyiba." Wahai suamiku, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kau beri makan kami kecuali dari hasil yang halal. Fa in ji'ta biqalilin kasarna. Kalau bapak pulang dengan membawa duit sedikit, saya anggap itu banyak. Wa in ji'ta bila malin annaka. Dan kalau anda pulang tanpa membawa harta, nanti saya bantu. Masya Allah. Nasihat seperti ini membuat lerem batin suaminya. Pernah nggak Pak dinasihati gitu? Nggak pernah. Sudah berapa tahun nikah? 35 tahun. Belum ganti istri. Jadi sebuah pesan sederhana yang disampaikan oleh seorang istri kepada suaminya, walaupun istri ini tidak ikut terlibat kerja secara aktif, tapi penguatan mental inilah yang membuat sang suami jadi merasa sangat tenang ketika di rumah. Saat suami kerja dia merasa tenang. Ini contoh suami yang selalu kangen pengen pulang, Pak. Makanya kalau kemudian ibu-ibu ya berusaha untuk menenangkan hati suaminya, menyampaikan pesan-pesan dan nasihat moral kepada suaminya, terutama sebelum suaminya berangkat untuk kerja, ini akan memberikan ikatan batin yang kuat sehingga suami Anda akan pengen pulang cepat untuk ketemu istri yang dia rindukan. Baik. Berarti pelajaran apa yang bisa kita ambil? Sah-sah saja bagi seorang wanita ikut membantu suaminya. Namun begini, pada asalnya yang berkewajiban untuk menanggung nafkah keluarga adalah suami. Jika ternyata nafkah itu kurang untuk kebutuhan makanan, biaya pendidikan dan biaya-biaya yang lain kurang, maka suami berkewajiban untuk nambah kerja. Suami berkewajiban untuk nambah volume kerja agar dia bisa mendapatkan hasil yang lebih. Sampai pada titik ketika dia nggak sanggup. Kalau sampai pada titik dia nggak sanggup, maka dia boleh mengajukan ke lembaga amil zakat untuk mendapatkan bantuan zakat. Berarti status dia sebagai fakir. Fakir itu orang yang punya, atau status dia sebagai miskin. Miskin itu orang yang punya penghasilan, tapi penghasilan dia tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Kalau misalnya nggak minta zakat, Pak, ya sah-sah saja, itu hak dia. Boleh nggak istrinya membantu? Boleh. Berarti dalam hal ini istri membantu beban kewajiban suami. Namun juga perlu dipertimbangkan saat istrinya membantu, kira-kira apakah menelantarkan tugas utama dia seperti melayani suami, mendidik anak, mengawasi anak dan seterusnya. Kalau sampai pada tingkatan itu bisa jadi madharatnya lebih besar. Maka barangkali sebagai solusi tadi ya,
Pilihannya suami nambah kerja untuk bisa mendapatkan tambahan penghasilan, atau yang kedua, sang suami jika tidak mampu nambah kerja, dia bisa minta zakat, sehingga nanti kekurangan kebutuhan hidup dia ditutupi dari zakat. Wallahu a'lam.